قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أيها الإخوة والأخوات أعزني الله وإياكم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dikumpulkan kembali untuk saling berbagi, saling mengingatkan, saling wasiat mewasiati di atas kebaikan dan kesabaran. Pertemuan kita yang telah lalu, walaupun agak sudah lama ya, tapi mudah-mudahan masih ingat ya, tentang manhaj as-salaf. Kita sudah mengetahui sekilas apa itu manhaj as-salaf, yaitu cara beragama dengan benar. Tinggal bagaimana kita menjadikan manhaj as-salaf ketika kita sudah tahu artinya, maknanya, keharusannya. Bagaimana kita tinggal merealisasikan, menjadikan hal tersebut sebagai jalan hidup kita, bukan hanya dalam berakidah saja, tetapi dalam berakhlak, di dalam muamalah, di dalam ibadah, dan segala bentuk aspek kehidupan kita. Demikian seorang yang mengaku dan menisbahkan dirinya berada di atas manhaj salaf, kemudian dia tidak goyah, tidak terombang-ambing gara-gara banyaknya fitnah, banyaknya syubhat. Dia tegar di atasnya, dia jaga. Ketika dia berada di atas keyakinan bahwasanya dia berada di atas jalan yang benar, dia kokoh di atasnya. Lihat para ulama dalam menjaga manhaj mereka. Imam Malik rahimahullah ta'ala didatangi seorang, ditantang, "Ya Imam, inni ukhasimuk." Wahai Imam, saya mau debat kamu. Ya, sekarang kan lagi marak-maraknya debat nih di YouTube nih. Dan ada aja waktu antum itu kadang untuk mengomentari, ikut-ikut debat gitu. Sosok ulama selevel Imam Malik saja, ketika diajak untuk debat, beliau berkata kepada orang yang mau mendebat dia, "In ghalabtuka," kalau saya bisa kalahkan kamu, apa yang akan terjadi? Saya kalahkan kamu kalau debat. Maka orang ini berkata, "Ittaba'tuka," ya saya ikut kamu. Maka kata Imam Malik, "Wa in ghalabtani," kalau kamu yang kalahkan saya. Orang ini berkata, "Ittaba'tani," kamu yang ikut saya. Kata Imam Malik, "In ja'a akhar fa ghalabana," kalau datang orang lain, orang yang ketiga, kemudian mendebat kita, kita yang kalah. Kita tadi sudah saling ikut-ikutan ya, kita kalah di debat sama orang yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Ittaba'nahu, kita ikuti dia. Maka kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, "Ana ala bayyinati min dini." Aku sudah berada di atas kejelasan terhadap agamaku. Jadi antum kalau sudah berada di atas manhaj yang lurus, jelas ini jalan yang benar, nggak usah tengok kanan, nggak usah tengok kiri, apalagi tergugah ya dengan ajakan-ajakan itu, debat lah ya, untuk saling hujah argumen lah, nggak usah tergiur dengan perkara tersebut. Orang selevel Imam Malik saja, ulama selevel Imam Malik berkata, "Ana ala bayyinatin min dini." Aku berada di atas kejelasan terhadap agamaku. Fa amma anta fasyak. Adapun kamu orang yang ragu enggak? Kalau saya kalah saya ikut kamu. Kamu kalah kamu ikut saya. Datang orang lain kalahkan kita, kita ikut dia lagi.
Ya. Ini orang yang nggak punya kejelasan dalam agama, pelin-pelan, ya kan? Nggak jelas dalam agamanya. Orang yang masih dalam kebingungan. Makanya Imam Malik berkata, fa amma anta fasyak, kamu orang ragu, fadhhab ila syakin mithlik fakhasimhu, kamu datangi juga orang yang sama-sama ragu kayak kamu, ya. Baru kamu debat dia. Nggak usah debat orang yang sudah yakin, ya. Seorang yang sudah mengenal manhaj yang lurus, agama yang lurus, cara beragamanya sudah jelas, ngapain lagi sibuk-sibuk ngurusi, ya, orang yang diracuni dengan syubhat. Ini para ulama yang menjaga agamanya. Imam Ayyub Sikhtiyani rahimahullah ta'ala datang kepadanya seorang dari ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah. Orang ini berkata, ya Imam, as'aluk an kalimah, saya mau bertanya kepada engkau satu kalimat. Ini konteksnya bertanya lagi. Biasanya orang bertanya karena tidak tahu, tapi Imam Ayyub tahu ini orang bertanya bukan untuk karena tidak tahu, mau mancing debat ini, ya. Kan ada orang model bertanyanya model mancing debat aja, mau ngetes ustadz, ya. Makanya jangan salahkan ustadz, ikhwah, kalau 10 pertanyaan yang masuk cuma 3 yang dijawab, karena kadang seorang ustadz tahu, wah ini mancing aja nih. Karena di Malang ada lagi gini-gini, sesama ikhwah dipancing-pancing supaya ustadznya membela salah satunya, ya kan? Ya. Lebih baik ditinggalkan pertanyaan seperti itu. Datang ahlul ahwa kepada Imam Ayyub, ya Imam, as'aluka an kalimah, saya mau tanya satu kalimat. Maka kata Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala, wala nisfal kalimah, walaupun setengah nggak boleh. Saking menjaganya. Ini kalau orang sudah berada di atas apa? Jalan yang lurus, jelas sudah, ngapain lagi sibuk, ya, dengan perkara-perkara yang bisa memancing kita kepada perkara yang meragukan agama kita. Ingat ikhwah, syaitan itu jalurnya banyak, ya. Dan jalur yang paling banyak menggelincirkan manusia dari kebenaran adalah jalur syubhat. Kalau syahwat masih terang jelas, ya. Syahwat itu perkara yang jelas, itu adalah perkara yang keji, salah. Tapi kadang karena bujukan hawa nafsu terikut juga manusia, ya. Tapi kalau syubhat perkara yang samar. Lihat ya syaitan. Kadang syaitan datang kepada seorang, disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Ja'a syaitan min hayati ahadikum, datang syaitan berupa berbentuk salah seorang di antara kalian, jadi manusia, ya. Faqal, maka dia berkata, man khalaqas sama, siapa yang ciptakan langit? Orang ini akan menjawab apa? Allah. Syaitan nggak tanya langsung poinnya, enggak, tapi pakai apa? Pakai jalur. Nah ini namanya pancingan ini. Ini paling banyak di Facebook ini. Seorang sudah berada di atas manhaj yang lurus, dipancing untuk debat, ya. Dipancing, ya. Syaitan begitu memang jalurnya, dipancing. Man khalaqas sama, siapa yang ciptakan langit? Oh, gampang jawabannya, anak SD tahu, Allah. Man khalaqal ard, siapa yang ciptakan bumi? Allah. Man khalaqal jibal, siapa yang ciptakan gunung? Allah. Man khalaqal bahar, siapa yang ciptakan lautan? Allah. Man khalaqal bar, siapa yang ciptakan daratan? Allah. Man khalaqallah. Sudah terbawa ini. Siapa yang ciptakan Allah? Masa enggak jawab? Yang lalu-lalu aja dijawab, ya. Coba lihat bagaimana perangkap syaitan, ya. Sudah diajak berpikir kita, siapa ciptakan langit? Allah. Siapa ciptakan ini? Allah. Siapa ciptakan ini? Diajak ke arah siapa yang ciptakan Allah, sehingga pikiran seorang akan berpikir, oh iya ya, kalau begitu siapa ya? Hebatnya syaitan itu. Makanya seorang mau melawan syubhat apa? Mau melawan syubhat dengan apa? Dengan apa mau melawan syubhat, ikhwah? Al-yaqin. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, ya. Perangkap syaitan ada dua, syahwat dan syubhat. Dua-duanya disebutkan dalam ayat ini cara menangkalnya.
Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan mereka pimpinan-pimpinan yang bisa dijadikan teladan, panutan. Kapan? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Kata para ulama, ini senjata untuk menghadapi tipuan syaitan dalam bentuk syahwat dengan sabar. Ya. Ada wanita sabar. Ya. Tapi saya belum nikah Ustaz, harus sabar. Nggak ada jalan lain. Ya. Karena ini satu-satunya senjata yang bisa menangkal syahwat. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami yakin. Kata para ulama, yakin senjata untuk menangkal syubhat. Antum sudah yakin belum? Ya. Kalau yakin, nggak usah diurus syubhat-syubhat, tinggalkan. Ya. Makanya kata Nabi SAW ketika sudah sampai jenjang tadi pertanyaan man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah, falyantahi, stop, nggak usah dilanjutkan, nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Kalaupun kita mau jawab, biasanya kan yang muncul emosi, jengkel. Ini orang ngapain lagi tanya-tanya begituan? Nggak usah dijawab, kata Nabi. Itu hanya memancing saja, memancing emosi kita, kejengkelan kita, amarah kita. Kalau seorang sudah dikuasai dengan marah, dengan emosi, dengan kejengkelan, hilang ilmiahnya. Ya enggak? Makanya ini pancingan-pancingan begini, para guru, para pengajar, para ustadz harus berhati-hati. Kenapa? Biasa dipancing duluan, bikin ustadznya jengkel. Kalau jengkel, hilang ilmiahnya. Biar dihafal Al-Quran, nggak keluar Al-Qurannya itu. Biar dihafal banyak hadis. Kalau sudah kejengkelan, emosi, nggak ada ilmiahnya, hilang ilmiahnya. Makanya cara yang pertama, falyantahi, stop, kata Nabi. Wal yasta'id billah, berlindung kepada Allah. Ayyuhal ikhwah, kembali ke permasalahan kita. Antum yakin nggak jalan yang lurus itu adalah ala nahjis salaf, di atas jalannya as-salaf? Ya. Jadikan ini pegangan utama, jangan goyah. Ya. Jadikan pegangan di dalam melakukan seluruh gerak-gerik dalam kehidupan Anda, dalam urusan agama tentunya, ya kan? Sekarang ini lagi di antara salaf sendiri lagi banyak sananya, banyak sininya, banyak cekcoknya. Sebenarnya jalan pintas atau jalan untuk menyatukannya itu adalah kembali saja kepada jalan salaf yang sebenarnya. Jadikan dia patokan kehidupan. Bagaimana cara bersaudara? Coba kita berikan contoh ya. Kita kan mau bermanhaj salaf. Bagaimana bermanhaj salaf? Para salaf dalam mencontohkan persaudaraan, kita berikan contoh. Ya. Kalau antum mau tahu kuatnya persaudaraan di kalangan para as-salaf, lihat ketika awal pertemuan dua kelompok besar dari golongan para sahabat yang namanya langsung disebut dalam Al-Quran. Yang pertama Al-Muhajirun, yang kedua Al-Ansar. Awal pertemuan mereka adalah ketika datangnya orang-orang Muhajirin. Itu awal penamaan di situ juga. Kenapa disebut Al-Muhajirin? Karena mereka orang yang berhijrah, meninggalkan kampungnya. Kenapa dinamakan orang-orang Ansor? Ansor artinya penolong, karena mereka orang yang siap menerima. Nabi ada di tengah-tengah mereka. Datang orang-orang Muhajirin, mereka meninggalkan harta, mereka meninggalkan keluarga-keluarga yang gak mau masuk Islam. Mereka tidak punya bekal, mereka tidak punya kenalan. Ya, kalau punya kenalan masih enak. Ya. Seperti saya ke Malang masih punya kenalan, banyak lagi kenalan saya. Kita dikenalkan dengan manhaj, ya enggak? Ya, enggak punya hubungan darah kita. Ya, ya hubungan darah jauh sih ada, sama-sama cucunya Adam. Enggak ada, tapi perkenalannya luar biasa ya. Tapi belum ada apa-apanya kalau kita melirik kepada contoh salaf yang sebenarnya dari kalangan Muhajirin dan Ansor.
Mereka nggak ada kenalan sama sekali, nggak ada kenalan. Kira-kira kalau nggak punya bekal, nggak punya harta, nggak punya makanan, datang ke negeri yang di situ nggak punya kenalan, kira-kira pusing nggak itu? Pusing ya? Ya. Kalau zaman sekarang nggak bawa ATM, nggak ada isinya dompet. Nah, gimana tuh kira-kira? Antum tahu kehebatan persaudaraan di waktu itu? Nabi mempersaudarakan. Pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah mempersaudarakan. Kata Nabi, masing-masing satu orang muhajirin mengambil satu orang ansor, kemudian mereka saling bercengkerama, saling bersaudara. Antum tahu kehebatan persaudaraannya? Jangan cuma ngaku-ngaku bermanhaj salaf, nggak mencontoh cara bersaudaranya para salaf. Ini aja sudah buyar kita. Persaudaraannya, kehebatannya luar biasa. Setiap orang Ansor menyediakan apa yang dibutuhkan oleh orang Muhajirin. Dia penuhi segala kebutuhannya. Dia siapkan tempat tinggalnya. Yang ada modal dia berikan modal. Sampai-sampai seorang yang tidak memiliki apa-apa di kalangan orang Ansor pun dia memberikan sesuatu yang sebenarnya dia lebih butuhkan, sampai Allah turunkan ayatnya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka dibandingkan diri mereka sendiri. Hebatnya, kuatnya persaudaraan mereka. Ada nggak kita yang gitu? Antum ingat kisahnya Abu Talhah, ya kan? Yang sampai kata Nabi SAW, tadi malam Allah tertawa melihat perlakuan mereka berdua, Abu Talhah dan istrinya, ketika dia mengambil satu orang dari kalangan muhajirin mau menjamunya. Dia sudah iyakan, tapi di rumahnya nggak ada apa-apa, cuma ada makanan yang cukup untuk anaknya. Akhirnya di malam hari dia tidurkan lebih cepat anaknya, supaya nggak lapar, tidur lupa dengan makan. Setelah itu, kalau namanya tamu kan nggak enak nggak ditemani, harus ditemani. Maka beliau kondisikan malam itu dimatikan lampunya, dipadamkan lampunya, kemudian disuruh tamunya masuk menikmati hidangan yang beliau hidangkan, dan beliau melakukan kegiatan seakan-akan beliau ikut makan. Sampai segitunya perhatian mereka dengan orang lain, padahal sebelumnya nggak pernah kenal, ikhwah, nggak pernah kenal. Di paginya Nabi mengatakan, tadi malam Allah tertawa melihat kalian berdua. Luar biasa. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan saudara mereka daripada mereka sendiri. Ya enggak? Ini salah satu contoh bagaimana potret salaf di dalam persaudaraan. Kan kalau bicara masalah salaf kan mereka salaf yang pertama. Salaf itu kan artinya orang terdahulu, para sahabat. Kalau dikatakan mereka kan manusia biasa, mereka bersalah juga, mereka terjatuh dalam dosa juga. Iya benar, mereka manusia biasa. Tetapi yang memerintahkan kita untuk mengikuti jejak mereka itu langsung dari wahyu, ya enggak? Sehingga harusnya kita mengikuti cara hidup kita sebagaimana cara hidup mereka. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada wa dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu
dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti beliau mengikuti mereka dengan baik. Kita kan maunya jadi ini, golongan ini, mengikuti mereka dengan baik. Apanya yang diikuti? Yang diikuti manhajnya, cara beragamanya mereka, cara kehidupan mereka di dalam mempraktekkan agama, kan gitu ya. Jangan cuma koar-koarnya aja, yang kita salafi ya, di sana bukan salafi ya, seakan-akan salafi itu adalah kelompok ya. Bukan ikhwah. Nah, kapan kita masih mengkelompok-kelompokkan diri dan berbangga-bangga dengan apa yang ada pada kelompok kita, itu berarti kita salah memahami as-salaf. Kenapa? Karena justru kita masuk dalam kata lawan as-salaf, yaitu al-hizb, yang disebutkan dalam firman Allah Jalla wa'ala, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok terhadap apa yang ada pada mereka, mereka berbangga-bangga. Ini loh kelompok kami ya, nama komunitasnya ini ya, nama lembaganya ini, nama yayasannya ini. Kan sudah salah ya. Komunitas, lembaga, yayasan itu kan hanya sarana aja ya, di dalam menjalankan dakwah, bukan untuk berkelompok-kelompok. Salah antum kalau menjadikan hal tersebut berkelompok-kelompok ikhwah. Manhaj itu artinya thariqah, cara, bukan kelompok ya. Al-manhaj itu artinya at-thariqah, cara kita dalam memahami agama. Bagaimana caranya? Mengikuti jalannya mereka ya. Para as-salaf, murid-muridnya Nabi, murid-muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah Al-Quran dan Sunnah, ya semuanya mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tetapi cara faham Al-Quran dan Sunnahnya gimana? Ada yang pakai akal-akalan, disebut ashabur ra'i, pengikutnya pikiran ya, pengikutnya akal ya. Salah. Difahami dengan fahamnya mereka, murid-muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah manusia yang terjamin. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun ya, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di kurunku, di zamanku. Siapa mereka? Para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang yang datang setelahnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang yang datang setelahnya. Makanya ini disebut oleh para ulama al-qurunus tsalatsa al-mufaddalah, 3 generasi terbaik. 3 generasi terbaik yang mereka nahjahnya, manhajnya betul-betul sesuai dengan manhajnya Nabi, mengikuti orang-orang sebelum mereka. Ingat ikhwah, bahwasanya bermanhaj dengan manhajnya Nabi ya, dengan cara mengikuti jalannya para sahabat, ini Nabi ingatkan bukan sekali 2 kali. Bahkan dijadikan Nabi sebagai wasiat perpisahan. Iya enggak? Makanya kalau ada orang yang mencela salah satu dari murid Nabi, yaitu para sahabat, berarti mereka tidak akan bisa sempurna keislamannya, pincang keislamannya. Kenapa? Wasiat Nabi beragama mengikuti agama mereka. Gimana caranya beragama kalau salah satu pondasi agama, yaitu mengikuti jalan mereka, ditiadakan? Dan jalur utama ikhwah untuk mengikuti mereka para sahabat, yang pertama adalah mencintai dan memuliakan mereka. Ini yang pertama. Jadi kalau ada kelompok
yang menjatuhkan, mencela salah satu dari sahabat saja bisa dipastikan itu bukan jalannya golongan yang selamat, bukan. Iya. Para ulama saking menutup celah, jangan sampai kita ada sisi-sisi merendahkan para sahabat, hal-hal yang bersifat kemungkinan saja mereka tutup. Kemungkinan kalau ini terjadi bisa perendahan terhadap yang lainnya. Contohnya Pak, mereka tutup, mereka memberikan wejangan kepada kita agar jangan membahas masalah pertikaian antara Ali dengan Muawiyah. Saya tanya, kalau Muawiyah bertikai dengan Ali, kira-kira ada yang salah enggak? Ada enggak yang salah? Ada ya, pasti ada ya, ya pasti ada. Enggak mungkin dua kubu bertikai enggak ada yang salah, itu enggak mungkin ya. Pasti ada yang salah. Nah, tetapi para ulama menutup pembahasan, jangan dibahas-bahas yang begini. Kenapa? Karena kalau kita mencari tahu ya, mendalami kisahnya, ujung-ujungnya akan menyalahkan salah satunya ya. Menyalahkan hal yang biasa. Tapi tidak semua orang bisa mengelola hatinya kalau menyalahkan tidak terjerumus pada perkara merendahkan. Iya enggak? Padahal menyalahkan tidak harus merendahkan ikhwah, tapi dikhawatirkan sebagian orang yang nggak paham bentuk menyalahkan dijadikan perkara yang merendahkan. Sama nggak menyalahkan dengan merendahkan? Beda kan? Ya. Tapi para ulama menutup ini. Contohnya apa? Ketika antum saya tanya, ya akhi, 1 tambah 1 berapa? 2. Saya jawab 1 tambah 1 4. Hah? Ustadz ini antum berani salahkan enggak? Hah? Antum berani salahkan enggak? Harus disalahkan. Makanya salah kaidah yang menyebar itu katanya jangan suka menyalahkan. Walaupun berbeda pendapat, jangan suka menyalahkan. Kalau salah gimana enggak disalahkan? Al-haqqu wahid, kebenaran itu satu. Kalau ada dua yang berselisih, pasti salah satunya salah, salah satunya benar. Karena al-haqqu wahid, kebenaran itu satu. Kalau kamu ingin membahas pembahasan tentang perselisihan di kalangan para ulama tentang perkara yang di situ ada mahallul ijtihadiyah, ya, tempat untuk berijtihad dalam permasalahan furu' cabang agama, maka jangan katakan jangan saling menyalahkan. Ya, tetap harus saling menyalahkan, tapi sampaikan jangan saling merendahkan, ya kan? Jangan merendahkan, bersikap yang baik, tetap menghormati, tetap menghargai, kan begitu ya? Imam Syafi'i menghargai, menghormati Imam Ahmad, Imam Ahmad demikian pula menghormati, menghargai gurunya, ya, ya kan begitu? Demikian pula Imam Malik. Lihat contoh para salaf saling menghormati dalam perkara yang ada mahal ijtihad, ya. Apakah Imam Ahmad menyalahkan Imam Syafi'i? Masa enggak menyalahkan dalam kitabnya yang benar dalam pendapat ini adalah pendapat A, ya. Berarti beliau menganggap pendapat B salah. Kalau menganggap pendapat B salah berarti menyalahkan tidak? Ya menyalahkan. Sama tadi akhi, 1 tambah 1 2, saya bilang 4, jelas saya disalahkan. Ya. Jangan mentang-mentang saya berada di depan guru ustadz antum nggak nyalahkan saya, jelas salah lah. Namanya salah tetap salah kan ya. Tapi nggak semua orang bisa faham kalau menyalahkan itu nggak mengharuskan merendahkan. Kebanyakan orang justru menyalahkan sambil merendahkan. Maka ditutup pembahasan seperti ini. Supaya apa? Supaya para sahabat kedudukannya tetap mulia, tetap tinggi, jangan ditinggalkan mereka. Saking menjaganya itu para ulama.
Karena apa? Jalan mereka diikuti. Muawiyah dimuliakan, Ali bin Abi Thalib dimuliakan. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha, apalagi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu berada di kubunya Muawiyah. Ya. Jangan bahas-bahas itu. Ya. Penjagaan para ulama supaya kita memuliakan mereka. Kenapa? Karena ketika seorang memuliakan, baru ittiba'nya, pengikutannya akan sempurna. Ya enggak? Kalau ada antum guru saja sudah antum remehkan, enggak antum muliakan, kira-kira mau dengarkan kajiannya enggak? Ngapain? Tapi kalau antum muliakan, antum akan datangi walaupun jauh. Walaupun jauh. Dikorbankan perkara dunia, antum tinggalkan dulu pekerjaan, datangi. Kenapa? Semakin dalam kecintaannya, semakin dalam bentuk pemuliaannya, maka semakin erat kaitannya, semakin mengikuti. Ya. Sekarang sedalam mana kecintaan antum dengan as-salaf? Seperti itu pula lah bagaimana kehidupan antum di dalam menjadikan kehidupan antum betul-betul di atas manhaj as-salaf. Pesan Nabi di akhir kehidupannya, sampai-sampai ketika itu para sahabat melihat Nabi, wah ini sudah ini, ya, kayaknya ini sudah betul-betul, sampai para sahabat berfirasat ini wasiat-wasiat terakhir ini, ya Rasulullah, ka'anna hadhil mau'idhah muwadda', seperti ini sudah wasiat-wasiat perpisahan ya Rasulullah, fa'ausina, beri kami wasiat ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, usikum bitaqwallahi azza wajal, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wajal, was-sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang hamba budak sahaya dari Habasyah. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa di antara kalian may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, barang siapa di antara kalian nanti yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Semakin jauh dari zamannya Nabi, semakin banyak itu perselisihan. Makanya kalau antum tanya kapan ya habisnya perselisihan, gak ada habis. Karena kita semakin jauh dari zamannya Nabi. Fasayara ikhtilafan katsira. Jangan berangan-angan gak ada perselisihan, tapi yang harus jadikan fokus adalah bagaimana solusi menghadapi perselisihan. Bagaimana solusinya? Fa'alaikum bisunnati, komitmen dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, pegang teguh sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk setelahku. Tamassaku biha, pegang dia, wa addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Saking Nabi menginginkan penegasan harus kuat dalam berpegang teguh di dalam sunnah dan sunnah para sahabat, sampai beliau tidak cukupkan dengan tamassaku biha, pegang dia, tapi sampai dengan ibarat gigit. Ya. Itu artinya sudah nggak boleh dilepas sama sekali itu. Ya. Wa addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Menunjukkan bermanhaj salaf itu ikhwah, jangan main-main. Jangan manhaj salafnya sekedar apa yang nampak aja, kayaknya ikhwah-ikhwah salaf pakai jubah, berjenggot, cingkrang, itu aja. Bermanhaj salaf itu artinya jadikan kehidupan kita ini betul-betul di atas jalurnya mereka, para sahabat. Berarti kembalinya kemana nih? Kembalinya ke ilmu. Sedalam mana ilmunya antum tentang kehidupan mereka? Sedalam mana ilmunya antum tentang kehidupan mereka? Kira-kira kalau enggak sering-sering ngaji bisa tahu enggak? Enggak. Kira-kira kalau ngajinya cuma kajian-kajian motivasi seperti ini, kajian-kajian spesial katanya ya. Ya. Itu istilah-istilah dari tahun 2012 kayaknya muncul kajian spesial.
Sekarang saya pernah dengar kajian super spesial. Ada kajian beda itu, ceramah umum, tausiah singkat, kajian umum, kajian Islam, kajian spesial, nggak apa-apa, nggak masalah ikhwah, bukan teguran, ya. Biasa aja pakai nama-nama supaya memancing ikhwah untuk bersemangat, ya kan? Ya, padahal ustadznya sendiri nggak tahu ini saya dispesialkan dari sisi apa ya. Nanti ada kajian istimewa, kayak martabak aja. Terang bulannya, terang bulan spesial, terang bulan istimewa. Kajian seperti ini, wah, itu motivasi. Motivasi supaya antum kembali ke jalan yang lurus, supaya kita kembali ke jalan sahabat. Disebutkan tidak jalan-jalannya? Bagaimana tata cara sholatnya sahabat, bagaimana tata cara sholatnya Nabi yang diajarkan oleh para sahabat, gimana cara berpakaiannya Nabi yang diajarkan oleh para sahabat, bagaimana kehidupan di rumah Nabi yang disebutkan oleh para sahabat, diajarkan enggak? Enggak. Tapi antum malasnya gimana? Kapan kira-kira? Ketika belajar, ketika ada kajian kitab, malas kan? Ini tanda-tanda kita belum benar sebenarnya ini, ikhwah. Kalau ustadz setempat, padahal ini tugasnya ustadz setempat loh, bikin kajian, buka pelajaran sirah, males sirah. Padahal ini mengungkap kehidupan Nabi. Nah, setelah ini harus rame nih kajian ustadz-ustadz di Malang ini, ya kan, kajian kitab. Antum kajian motivasi rame, terus termotivasinya motivasi apa? Arahnya kan tetap ke sana, ikhwah. Bagaimana para sahabat di dalam semangat mereka mempelajari Al-Quran, semangat antum, tapi belajar tafsirnya enggak. Coba, ini sebenarnya inti pembahasan malam ini nih, memberi motivasi supaya kembali belajar, ya. Kalau kita bermanhaj salaf, ya, mau menjadikan manhaj salaf itu sebagai jalan hidup kita, seluruhnya dipelajari. Pelajaran yang paling penting apa? Al-Quran, ya kan? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Tafsir itu pelajaran paling penting, ya. Antum ambil satu ustadz belajar tafsir, ya, dari juz 30 misalnya, ya, rutin, ya. Kemudian pelajaran yang paling penting dalam mengikuti para sahabat apa? Mengikuti kehidupan Nabi, sirah. Antum ambil satu ustadz belajar sirah pada ustadz ini, nggak apa-apa 2-3 orang, yang penting komitmen, ya. Di situ diajarkan dari kapan, dari awal, ya, Nabi kecil, dari awal turunnya wahyu, kemudian Nabi bagaimana ketika pertama kali diperintahkan untuk berdakwah, ya kan? Dari kisah-kisah itu nampak bagaimana kehidupan Nabi. Jangankan itu, masalah rumah tangga yang sering dijadikan kajian muslimah spesial juga, ya, itu kan sebenarnya dari kehidupan Nabi. Bagaimana Nabi di dalam rumahnya, bagaimana Nabi dengan Khadijah, bagaimana Nabi dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana sikap Nabi yang banyak sekali dilihat oleh Anas bin Malik yang di waktu itu menjadi pembantu beliau selama 10 tahun. Kan semuanya dilihat dari sirah, ikhwah. Bagaimana antum mau menjadikan manhaj salaf antum di dalam ibadah, belajar tata cara sholat, belajar fikih. Ada ustadz yang membahas Umdatul Ahkam, ada ustadz yang membahas Bulughul Maram, antum ikuti enggak? Ada ustadz dari luar, semangatnya, termotivasi, tapi kapan mempraktekannya? Kapan? Terpraktekannya itu dengan ustadz-ustadz setempat, ikhwah. Cari ustadz-ustadznya, itu baru bermanhaj salaf namanya. Kenapa? Betul-betul mau mempelajarinya dan mempraktekannya, ya. Ujung-ujungnya kalau yang diikuti hanya pembahasan umum saja, motivasi, yakin yang antum pahami manhaj salaf adalah berjenggot, cingkrang dan jubah. Itu saja. Ini ikhwah, ya. Pembahasan tauhid itu luas sekali. Terjatuhnya seorang dalam perkara kesyirikan karena kebanyakan tidak tahu kalau itu adalah kesyirikan. Makanya ada yang marah.
Kalau dibahas itu syirik, marah dia. Kenapa? Muncul marah itu karena jahil, nggak tahu kalau itu kesyirikan. Antum masih membatasi diri antum, malas-malasan belajar kesyirikan yang seluas itu. Antum anggap kesyirikan itu hanya peribadahan kepada penghuni kubur, hanya menyembelih kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah. Antum hanya batasi dengan itu saja. Tidakkah antum menjadikan salaf para sahabat yang mereka ditegur Nabi? Para sahabat ditegur Nabi ketika ada yang mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, terjatuh dalam syirik kecil. Sahabat. Tidakkah antum menjadikan contoh ketika sahabat ketika di perang Hunain, ketika mereka berangkat melewati pohon bidara, mereka terucap ucapan yang ditegur Nabi. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwata kama lahum dzata anwata." Dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi. Abu Waqid Al-Laitsi bercerita, waktu itu kami berangkat di perang Hunain, ya, wa nahnu hudata'u ahadin bil kufr, waktu itu kami masih baru-baru masuk Islam, ketemu dengan bidara, ada gantungan-gantungan di situ. Gantungan-gantungannya orang musyrik. Tiba-tiba kami berucap, "Ya Rasulullah, buatkan kami gantungan-gantungan seperti ini sebagaimana mereka memiliki gantungan." Yang mengucapkan siapa ini? Sahabat as-salaf. Ditegur Nabi, "Allahu Akbar. Qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat Bani Israil li Musa." Kalian telah berucap demi Allah dengan ucapan yang sama dengan ucapan Bani Israil kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, buatkan kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Terjatuh pada perkara yang pada waktu itu Nabi tegur sebagai perbuatan kesyirikan. Sahabat ini, ya. Antum masih malas mendalami kitab tauhid, Thalathatul Usul, Al-Qaidul Arba'ah, ya. Hanya semangatnya ketika ada ustadz dari luar, ya, dari Makassar, dari Jakarta, ya, dari ini, semangat. Ya bagus semangat, karena memang semangat itu ketika semangat jangan diremehkan. Ketika semangat dimanfaatkan supaya apa? Supaya menjadi penyemangat jiwa, ikhwah, ya kan? Ya, apalagi kalau ada ustadz-ustadz di luar, ya. Kapan lagi memanfaatkan ilmu mereka? Kalau mereka datang sini kita nggak hadir kan? Tapi hal yang perlu diingat itu bukan tujuan utama, itu hanya motivasi. Saya di sini antum harapkan mau mengajarkan kitab tauhid sampai selesai, nggak bakalan. Atau saya di sini antum harapkan ngajar sifatus salatun Nabi, nggak bakalan. Ya, ya enggak? Kecuali kalau antum buatkan rumah saya di sini. Ya. Ini ikhwah ya. Ini kalau kita memang betul-betul mau bermanhaj, dan manhaj itu kita jadikan kehidupan kita, nggak boleh tidak, harus, ya. Harus belajar seluruh perkara yang merupakan al-manhaj an-nubuwah, manhaj kenabian, dari seluruh aspeknya. Disinilah kita bisa merealisasikan, mengamalkan, ya, dalam kehidupan kita, menjadikan manhaj dalam perkara akhlaknya, akidahnya, ya, muamalahnya, ibadahnya, seluruhnya kita bisa praktekkan ketika kita memahami perkara-perkara tersebut. Nah, saya kira cukup, sudah masuk waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu dari kekurangan diri kami. Kita sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan, keteguhan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, mengokohkan kita hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekira cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani.